HP sejutaan makin kesini makin canggih ya. Ini salah satunya Realme C33. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Halo gadget lover, ketemu lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Di video kali ini kita mau bahas kelebihan dan kekurangan Realme C33 yang resmi hadir di Indonesia dengan harga sejutaan. Coba lihat desain smartphone ini, udah mirip banget ya sama beberapa smartphone mid-range dengan harga di atas 3 juta. Kelihatan lebih mewah malah. Nah, desain framenya flat dan smartphone ini tipis banget. Di bagian ujungnya ini dibuat melengkung, jadi enak pas dipakai satu tangan. Nah, back bodinya punya finishing glossy yang kelihatan kayak kaca. Di lapisan dalamnya ada glitter biru yang berkilau ketika terkena pantulan cahaya. Nah, desain warnanya ini terinspirasi dari warna air laut di pesisir pantai dengan warna putih kebiruan. Nah, yang juga bikin kelihatan makin keren, frame kameranya udah dihilangkan. Jadi dua kamera setupnya jadi satu dengan bodinya, dan dua kameranya ini didesain dengan ukuran yang sama. Nah, di bagian frame sampingnya ini ada fingerprint yang jadi satu dengan tombol lock. Penempatannya pas dan walau ukurannya kecil, aksesnya cepet banget dan jarang gagal. Walau kelihatan mewah di belakang, tapi di bagian depannya menurut saya B aja ya. Desain layarnya masih pakai desain dewdrop notch dan bezel layarnya masih agak tebal, terutama di bagian bawahnya. Resolusi layarnya HD dan layarnya juga hanya mendukung Widefine L3, jadi belum support HD streaming di Netflix. Tapi buat smartphone di harga sejutaan masih wajar kok, masih nyaman buat dipakai main sosmed, streaming movie, atau main game. Kecerahannya cukup tinggi buat smartphone di harga sejutaan, screen to body ratio-nya juga masih cukup luas, dan layarnya punya touch sampling rate 120Hz, jadi masih responsif buat dipakai nge-game juga. Nah, yang jadi highlight utama di smartphone ini adalah kameranya. Dengan harga sejutaan, di Realme C33 kita udah dapetin smartphone dengan dukungan high-res kamera 50MP. Nah, dengan mode 50MP, kita bisa hasilin foto dengan resolusi yang tinggi. Jadi nggak bakalan pecah walaupun di crop dan nggak usah diperbesar kalau kita mau cetak dengan ukuran kertas yang besar ya. Nah, foto dengan mode auto hasilnya juga oke banget, terutama di kondisi pencahayaan yang terang. Saya juga suka dengan mode HDR dari kameranya. Ketika kita foto dengan kondisi backlight, dynamic range bisa ditingkatkan dengan cukup bagus ketika mode HDR-nya aktif. Nah, mode HDR ini bisa diaktifkan juga di high-res mode 50MP-nya. Di kameranya ini juga ada mode malam untuk meningkatkan kualitas foto di kondisi low light dengan menerapkan exposure foto yang lebih lama. Dan hasilnya juga oke banget buat smartphone di kelas harganya. Nah, secondary lens di Realme C33 ini adalah depth sensor yang bisa membantu memaksimalkan portrait modenya. Untuk pengambilan video, smartphone ini udah mendukung capture video Full HD 1080p di 30fps. Belum ada stabilisasi tambahan di mode kameranya. Tapi kalau kita gunakan dua tangan kayak gini buat capture video, hasilnya cukup stabil dan warna yang dihasilkan terlihat natural. Nah, di bagian depan, kamera selfie-nya 5MP. Udah cukup kok buat foto-foto selfie, terutama untuk di-post di sosial media. Kamera selfie-nya udah mendukung fast track, autofocus, beauty, dan HDR juga. Foto portrait selfie-nya juga cukup rapi ya, meski hanya dibantu dengan proses AI. Di sisi performa, smartphone ini pakai octa-core prosesor T612 dari Unisoc. Chipset ini menggunakan 2x1,8 GHz Cortex A75 sebagai performance core dan 6x1,8 GHz Cortex A55 sebagai efisiensi core dengan fabrikasi 12 nanometer. GPU-nya menggunakan Mali G57, agak mirip ya dengan Helio G70 dari setup chipsetnya. Nah, memori RAM-nya menggunakan 4GB LPDDR4X dan storage-nya 64GB UFS 2.2. Dari hasil uji benchmark dengan Antutu, Realme C33 bisa hasilin skor di atas 210.000. Nah, saya juga coba main game online kompetitif kayak Mobile Legends dan PUBG Mobile. So far masih cukup nyaman main game-game tadi, meski harus puas main di setting grafis yang lebih rendah. Yang agak mengganggu sih pas awal dinyalain, preload apps-nya lumayan banyak. Saran sih langsung di-uninstall aja ya aplikasi yang nggak dipakai sebelum auto update-nya jalan. Nah, out of the box, kita udah bisa dapetin langsung experience Android versi 12 di Realme C33. UI-nya menggunakan Realme UI S Edition yang lebih smooth, namun beberapa feature tidak dihadirkan di S Edition ini, seperti Game Space App dan Game Mode. Tapi untuk penggunaan sehari-hari, smartphone ini terasa lebih smooth dengan experience Android 12 terbaru. Meski smartphone ini tipis, ternyata baterai yang disematkan cukup besar loh, baterainya 5000 mAh. Nah, dengan baterai sebesar ini, kita bisa pakai Realme C33 ini buat non-stop playback video hingga 14 jam, atau hingga 36 jam panggilan telepon. Ada beberapa penghematan daya baterai untuk memperpanjang pemakaian baterainya. Dengan penggunaan sosmed, sesekali streaming dan main game,
Realme C33 ini bisa bertahan hingga 2 hari. Nah, sayangnya untuk chargingnya hanya mendukung 10 watt saja. Jadi masih cukup lama untuk melakukan pengecasan dengan charger bawaannya dan port chargingnya masih menggunakan micro USB. Koneksi Wi-Fi di smartphone ini cukup stabil dan untuk terhubungnya dengan aksesoris nirkabel, tersedia jaringan Bluetooth 5.0 dengan jangkauan dan stabilitas koneksi yang bagus. Oh ya, TWS yang saya pegang ini adalah TWS terbaru juga dari Realme. Ini adalah Realme Buds T100. TWS ini pas banget disandingkan dengan Realme C33 karena punya desain yang juga mewah, kualitas audio yang bagus, dan daya tahan baterai yang cukup lama. Nah, saya suka dengan desain TWS-nya yang juga punya flat surface di bagian touch control-nya. Kontrol oval di bagian buds-nya juga pas dengan telinga. Gak gampang lepas ya, meski cukup aktif bergerak. Bagian rubber tips-nya halus dan fleksibel, jadi nggak menyakiti telinga ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Di paket pembeliannya, terdapat ekstra rubber tips dengan ukuran S dan L. Jadi kalau dirasa kurang pas, kita bisa tuker rubber tips-nya ini dengan ukuran yang lebih kecil atau lebih besar. Masing-masing earbuds-nya bobotnya hanya 4 gram aja. Ringan banget, jadi pasti nggak membebani telinga. Oh ya, TWS ini juga punya perlindungan IPX5, jadi masih aman kalau kena cipratan air hujan atau keringat. Desain case-nya sendiri juga cukup menarik, bentuknya pebble dengan warna hitam doff yang mirip batu kali. Ukurannya mungil dan enak digenggam. Nah, yang bikin unik ketika dibuka, ada warna kuning yang jadi ciri khas Realme dan looks-nya jadi kelihatan beda dari kebanyakan case TWS lain. Bobot total TWS dan case-nya ini hanya 42 gram. Nah, saya juga suka dengan kualitas audionya. Meski harganya terjangkau, Realme Buds T100 ini bisa ngasih balance audio yang nyaman buat dengerin berbagai genre lagu. Belum ada fitur ANC emang, tapi karena tipenya in-ear, jadi suara dari luar cukup kedap. Nah, kita bisa gunakan beberapa fiturnya dengan menginstal Realme Link yang bisa kita download di Google Play Store atau App Store. Nah, di aplikasi ini kita bisa ubah sound effect dengan mode Bass Boost Plus kalau pengen suaranya lebih tebal bassnya, atau mode Bright buat dengerin vokal lebih jelas. Nah, mode Bass Boost Plus enak banget buat dengerin lagu-lagu hip hop, R&B, atau EDM. Kalau balance, pas buat dengerin lagu-lagu pop atau rock. Dan kalau mode Bright, cocok buat dengerin lagu akustik, podcast, atau nonton streaming movie. Nah, Realme Buds T100 ini juga udah support codec AAC untuk kualitas audio yang lebih bagus lagi. Nah, di Realme Link ini kita juga bisa set game mode. Kalau mode ini diaktifkan, latency berkurang hingga 88 millisecond aja. Jadi delay suara pas main game gak gitu kerasa. Kita juga bisa set fungsi tombol sesuai selera di aplikasi Realme Link ini. Nah, untuk panggilan teleponnya, mikrofonnya udah dilengkapi dengan AI ENC Noise Cancelling agar suara kita bisa terdengar lebih jelas oleh lawan bicara kita. Nah, Realme Buds T100 ini bisa bertahan hingga 6 jam penggunaan musik atau sekitar 5 jam untuk panggilan telepon nonstop. Dan dengan charging case-nya, total daya tahan baterainya bisa bertahan hingga 28 jam tanpa harus dicolok ke listrik. Charging case-nya ini juga udah support fast charging loh, 10 menit ngecas dan TWS-nya bisa digunakan hingga 2 jam. Nah, gimana? Oke nggak Realme C33 dan Realme Buds T100 ini? Dengan harga yang super terjangkau, memang ada beberapa hal yang kurang maksimal. Tapi dengan desain yang mewah, performa yang smooth, kamera high-res 50 megapiksel yang hasilnya juga bagus, serta daya tahan baterai yang awet, smartphone ini masih jadi rekomendasi di kelas harga sejutaan. Nah, Realme Buds T100 ini juga oke banget buat kamu yang punya budget minim tapi pengen TWS dengan desain, kualitas audio, dan daya tahan baterai yang juga bagus. Sekian dulu review saya mengenai Realme C33 dan Realme Buds T100. Gimana menurut kalian mengenai smartphone ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kritik, saran, dan masukan buat channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.